Saya berharap saudara yang di tempat ini tidak bosan sama saya. Oke. Dua pembicara hari ini, sore hari ini adalah alumni orang minder, saudara. Iya, saya punya keminderan tersendiri. Oke, kita akan bicara tentang, saya dikasih tema break the limit. Ya. Ada hal-hal yang kita harus patahkan, ada hal-hal yang harus kita tembusi, ada hal-hal yang harus kita kalahkan di dalam diri kita sendiri. Ya, yang bisa siapa? Yang bisa melakukan siapa? Yang melakukan adalah kita sendiri. Ya, kalau tadi Sasa pakai alat peraga, saya juga bawa semestinya. Sekaligus ini berfungsi sebagai minum saya. Oke. Next slide-nya coba. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya botol air minum, ya, saya bawa 2 sengaja. Tadi saya sempat baca ini, menurut saya ini ada yang salah begitu ya. Kalau dibandingkan seperti ini lebih kecil, benar ya? Dari botol kedua yang saya pegang. Saya baca yang ini tulisannya 600 mili. Sedangkan yang saya baca ini 500 mili, ini salah ya. Jadi jangan dipakai sebagai patokan. Cuman maksud saya seperti ini. Di tema break the limit ini, saya mau buat saudara sadar dulu dengan satu hal yang sederhana ini. Anggap hidupmu ini adalah botol aqua yang pertama ini ya. Ini menurut saya 300 mili lah. Ya, kapasitasnya 300 mili. Kalau hidupmu kapasitasnya 300 mili, misalnya air di sini kosong, dan saya mulai isi dari air yang botolnya lebih besar ini, kira-kira berapa mili yang bisa ditampung oleh botol yang kecil, saya tanya. 300? 500 bisa nggak? Nggak boleh. Modalnya nggak dapet ya. Itu halnya sama pada waktu engkau mengharapkan sesuatu terjadi yang dari Tuhan terjadi atas hidupmu. Kalau engkau punya kapasitas 300, engkau ingin diisi dengan yang 500 atau 600 ini, saya pastikan yang 200 mili akan terbuang. Dan saya mau kasih tahu saudara sore hari ini, yang Tuhan mau masukkan dalam hidupmu itu samudra luas. Tuhan punya sesuatu yang besar. Dan sore hari ini, atau mungkin beberapa hari saudara ada di tengah retreat ini, kapasitasmu seberapa yang engkau bawa untuk engkau menangkap yang dari Tuhan. Itu makanya saya bilang break the limit. Engkau harus ganti botolmu ini loh. Kapasitasmu harus diganti. Kalau engkau mau menerima, gak cuma mau menerima 300, engkau harus ganti jadi 600 mili. Mungkin engkau jadikan 1 liter, atau mungkin 1,5 liter, atau mungkin 1 galon. Kalau engkau mau lebih lagi 1 ember bahkan. Karena saya mau kasih tahu apa yang Tuhan mau kasih itu samudra. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita. Saudara nangkep dulu ya di sini ya. Saudara harus siapkan hidupmu. Engkau tahu kapasitasmu. Kapasitas pelayananmu, kapasitas apa yang engkau ingin kerjakan, kapasitas imanmu, pengharapanmu, percayamu sama Tuhan. Kalau engkau gak break the limit, Tuhan gak akan pernah bisa kasih sesuatu yang besar. Next slide coba.
Saya nggak promosi film ya. Ada yang sudah pernah nonton ini? Journey to Bethlehem. Ya. Saya tidak di-endorse. Ya. Saya juga tidak membahas ceritanya ini benar-benar dari Alkitab atau tidak secara sejarah dan lain sebagainya. Saya tidak membahas itu sore hari ini. Tapi pada waktu saya nonton film ini ada beberapa hal yang Tuhan itu ngomong. Ya. Kalau saudara mungkin sempat masih main di kota saudara, tontonlah, belajarlah sesuatu. Minta Tuhan bicara di situ. Tapi pada waktu saya nonton film ini, Tuhan itu paling tidak ajarkan. Karena anak saya suka, jadi di dalamnya ini ceritanya drama musikal begitu kan. Anak saya suka dengan lagu-lagunya. Jadi dia sudah minta beli DVD-nya dan lain sebagainya. Itu seharian ditonton berulang-ulang. Sampai saya hafal, anak saya hafal gerakannya dan lain sebagainya. Ya. Tapi paling tidak biar sore hari ini kita bisa belajar. Ada empat hal yang kita bisa belajar dari semuanya. Ya, ini cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus yang sudah dibikin cerita modern ya. Itu Marianya cakep, Yusufnya cakep, begitu kan ya. Oke. Next slide. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Karena waktu mungkin kita nggak akan baca semuanya. Tapi ini semestinya adalah kisah di mana malaikat Tuhan pertama kali mendatangi Maria. Dia berbicara sama Maria. Di film itu memang ya karena film ya untuk konsumsi hiburan. Ceritanya agak dibuat sedikit lucu gitu. Malaikatnya dibuat kepentok langit-langit gitu kan. Karena saking tingginya begitu. Tapi bukan itu yang saya mau sampaikan. Malam itu ada malaikat Tuhan yang membawa pesan Tuhan bicara sama Maria, memberitahu bahwa hey Maria, kamu akan mengandung seorang anak yang nanti namanya adalah Yesus, yang akan jadi raja dan penyelamat seluruh dunia. Padahal hari itu Maria lagi sedang dalam pergumulan, dia mau ditunangkan dengan Yusuf. Itu di cerita film itu ya. Dan pada waktu Maria disuruh menikah, mau ditunangkan sama Yusuf, sejujurnya dia protes kok sama orang tuanya. Dia protes. Dia bilang seperti ini. Aku punya mimpi. Gak bolehkah aku mencapai mimpiku? Kenapa aku harus menikah? Orang tuanya menanyakan, apa yang jadi mimpimu? Bukankah ayah yang mengajarkan aku tentang semua kitab ini? Aku mau menjadi seorang guru. Pada waktu saya melihat scene itu, tiba-tiba Tuhan bicara. Bukankah seringkali kita membatasi mimpi Tuhan yang besar dengan mimpi kita yang kita pikir itu sudah besar, padahal belum. Tuhan mau kasih sesuatu yang besar. Dia akan jadi ibu dari pribadi yang akan menyelamatkan seluruh dunia. Tapi dia lebih memilih apa? Dia mau memilih menjadi seorang guru yang dia pikir hari itu sebuah profesi yang mulia. Itu sudah mimpi yang terhebat dalam hidupnya dia. Saya nggak tahu dengan saudara. Mungkin Tuhan sudah pernah bicara sesuatu. Saya ingat pada waktu saya lulus SMA, saya tahu orang tua saya nggak sanggup membiayai saya kuliah. Satu yang saya mau tuju, sekolah Alkitab. Kenapa? Karena itu pasti ada yang gratis. Benar nggak? Saya bertekad, saya mau jadi hamba Tuhan.
Orang tua saya nggak bisa biayai. Saya pikir itu mimpi termulia saya, mimpi terbesar yang saya bisa berikan, yang bisa saya capai. Tapi ternyata apa yang Tuhan lakukan berbeda. Saya bisa dapat beasiswa kuliah, akhirnya saya kuliah. Dan ujungnya saya tetap melayani kok. Saya tetap memberikan hidup saya. Tahun ini 21 tahun saya ada di Mahanaim. 21 tahun saya memberikan hidup saya ke Tuhan. Kalau mungkin hari itu saya sekolah Alkitab, jadi hamba Tuhan, mungkin dikirim kemana, saya nggak tahu jalan hidup saya seperti apa. Kita harus break the limit gitu loh. Seringkali kita tertipu, ada sesuatu yang muncul dalam hati, ternyata itu adalah mimpi dari daging kita. Mimpi yang muncul karena keputusasaan. Mimpi yang muncul karena sudah gak ada jawaban di luar semestinya. Padahal Tuhan punya sesuatu yang luar biasa. Next slide coba. Paling tidak saudara, dari film itu saya belajar ada 4 hal. Ya. Di sini saya sudah sebutkan, meletakkan mimpi yang kita pikir besar tadi. Ya kan? Yang pertama, itu ada rema saudara. Malaikat Tuhan pertama kali jumpai Maria, dia ngomong semuanya. Apa yang dia bawa pesan itu dari Tuhan disampaikan kepada Maria. Ya. Yang kedua saudara, pada waktu Tuhan mau memberikan sesuatu yang besar, tantangannya engkau harus break the limit. Itu biasanya di luar kewajaran manusia. Saya tanya sama saudara, mana ada orang belum menikah dan dia bisa mengandung dan punya anak? Benar? Benar gak? 2 tahun yang lalu Ibu In pernah kasih visi sama saya, buat 1000 sekolah. Pada waktu saya dengar itu pertama kali, saya tahu itu Tuhan. Kenapa? Karena kalau Ibu In cuma bilang buat 10, nah itu manusia bisa kerjakan. Tapi kalau 1000 sekolah di seluruh Indonesia, itu cuma Tuhan yang bisa kerjakan. Kalau wadah saya cuma bisa nampung 10 sekolah, sampai kapanpun 1000 sekolah gak akan pernah bisa tercapai. Harus ada yang ditembusi. Harus ada yang ditembusi. Yang ketiga tadi, meletakkan mimpi yang kita pikir besar. Yang keempat adalah apa? Iman. Karena di film itu berkali-kali dikatakan, engkau hanya bisa melewati semuanya dengan percaya, 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 dan percaya. Ya. Maria gak percaya awalnya. Yusuf gak percaya. Maria cerita ke orang tuanya gak percaya. Semua yang diceritain gak ada yang percaya. Untuk sesuatu yang besar itu dibutuhkan iman dan percaya yang kepada Tuhan. Oke, next slide. Kita akan coba bahas satu persatu, ya. Yang pertama adalah rema. Dalam Lukas 1 ayat 28 sampai 33 dikatakan seperti itu. Jadi peristiwa itu adalah peristiwa di mana Gabriel menjumpai Maria untuk menyampaikan berita yang dari Tuhan. Saudara butuh rema yang dari Tuhan. Saudara butuh engkau
tangkap sesuatu yang dari Tuhan. Engkau nggak bisa pakai pola orang lain, engkau nggak bisa pakai rema orang lain. Oh iya ya, ibu ini tuh bisa jadi besar pada waktu dia menangani pemulung. Terus saudara pulang layani pemulung, sedangkan Tuhan tidak bicara, nggak akan jadi besar, saudara. Harus ada specific message for you. Harus ada berita khusus untuk engkau. Harus ada rema yang engkau tangkap. Begitu Tuhan bicara sesuatu dan engkau tangkap, itu yang akan membuat pelayananmu ini akan jadi besar, jadi besar, jadi besar, dan jadi besar. Amin. Saya benar-benar berdoa, saudara. Kalau hari ini yang di hadapan saya adalah pasukan-pasukan terdahsyat. Pada waktu engkau pulang ke daerahmu masing-masing, engkau kerjakan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Saya sangat yakin dan percaya pelayananmu akan dibawa jadi sebuah pelayanan yang luar biasa. Amin. Yohanes 8 ayat 31 ayat 32 dikatakan bahwa kebenaran yang akan memerdekakan. Itu makanya kita butuh rema. Ya. Kalau kita nggak dapat rema, nggak bisa, saudara. Saudara cuma tangkepin pesen, oh yes ini, nanti ini ngomongnya seperti ini, nggak bisa. Saudara harus minta sesuatu yang khusus buat engkau. Loh, saya ini seringkali kalau datang ibadah ya, hamba Tuhannya ngomong panjang, tiba-tiba cuma ada satu kata yang muncul. Tadi pada waktu saya nyampaikan firman di depan, ada beberapa hal yang saya catat. Karena buat saya itu rema yang Tuhan ingin sampaikan khusus buat saya. Karena itu yang akan membuat jadi stepping stone, batu-batu injakan untuk naik. Dan semuanya itu jadi, saudara. Selanjutnya, ya, di luar kewajaran. Lukas 1 ayat 34. Saudara kalau bawa Alkitab boleh dibaca, itu cuman di kisaran Lukas 1 situ saja ya. Karena itu cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Normalnya harus bersuami baru bisa memiliki anak. Benar enggak? Kalau enggak mana mungkin sih. Itu sangat-sangat tidak mungkin gitu loh. Hakim-Hakim 7 ayat 13 sampai 19 itu bicara tentang Gideon. Bagaimana Gideon memenangkan peperangan. Ya. Itu yang dibawa cuma sangkakala sama buyung, saudara. Dan hari itu dia bisa mengalahkan tentara musuh hanya dengan meniup sangkakala dan pecahkan buyungnya. Kalau di dalam ilmu strategi perang, untuk memenangkan peperangan itu harus semakin banyak tentara, semakin canggih senjatanya, dia baru bisa menang, benar? Tapi kalau Tuhan mau dan kita mulai tangkap remanya, ya, apapun bisa dipakai buat setiap kita ini menang, melewati semuanya. Amin. Amin. Saya berharap saudara ini benar-benar menangkap loh. Ya. Selanjutnya ya, yang ketiga, meletakkan mimpi yang kita pikir besar. Tadi saya sudah bilang, Maria itu di film itu, dia bilang, aku mau jadi guru. Loh ternyata Yusuf itu sama, di mimpi itu dia bilang gini, aku itu seorang penemu. Aku semestinya juga gak mau nikah. Aku semestinya juga gak mau dijodohin. Jadi masing-masing mereka itu punya mimpinya mereka. Dan ternyata mimpi mereka itu yang membatasi mereka. Kalau hari itu Maria dan Yusuf tidak membreak the limit, mungkin cerita tentang Tuhan Yesus itu bisa sangat berbeda loh saudara. Benar gak?
Mereka berdua akhirnya apa? Meletakkan semuanya. Walaupun ada bumbu-bumbu dramanya ya. Maria sempat diungsikan. Dia ngomong ke keluarganya, ini di cerita itu di film itu. Dia datang ke rumahnya keluarga Yusuf malah marah-marah gitu kan. Diusir dia. Sampai akhirnya apa? Tuhan sendiri juga bicara sama Yusuf. Dan akhirnya mereka dipertemukan. Dan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus itu terjadi. Ada sesuatu yang besar yang akan dilahirkan dalam hidup saudara yang ada di tempat ini. Tapi diperlukan saudara berani memotong semuanya. Saudara memecahkan semua batasan-batasan itu. Amin. Yang terakhir saudara. Iman dan percaya. Saya akan sedikit cerita. Saya ini pernah memutuskan untuk 5 tahun tidak pulang ke rumah, saudara. Kenapa? Karena setiap kali saya pulang ke rumah, keluarga besar saya biasanya kalau misalnya Lebaran atau Natal gitu, saya pulang ke rumah, ketemu dengan keluarga besar. Dan hari itu, keluarga besar saya cuma ngomong gini, gimana kamu? Sudah kerja di mana? Sudah sukses? Enggak, saya masih pelayanan, saya bilang gitu. Sudah, enggak usah pelayanan. Kerja aja dulu, sukses, punya banyak uang. Nanti kalau sudah banyak uang, barulah engkau pelayanan. Saudara, saya tahu setiap kali saya pulang, iman saya itu bukannya jadi tambah kuat melayani Tuhan. Tapi semakin hari saya semakin drop. Itu makanya hari itu. Tapi saudara kalau nggak dapat dari Tuhan jangan ditiru ya. Nanti saudara dibilang anak sesat loh, anak murka nanti. Murtad begitu kan ya. Jangan. Hari itu saya langsung memutuskan. 5 tahun saya tidak pulang. Mau ada saudara nikah apa, nggak pernah pulang sama sekali. Saya mengerjakan destiny saya. Sampai satu titik, saya lupa tahun berapa, Tuhan bilang pulang. Dan saya pulang. Di Alkitab ada satu peristiwa di situ. Di 2 Raja-Raja 4 ayat ke-4. Itu ceritanya tentang janda yang dia mengumpulkan minyak dalam buli-buli. Mungkin cerita itu yang sering kali diceritakan, tapi ada satu peristiwa yang saudara gak pernah sadari. Alkitab mencatat dia masuk ke rumah, dia bawa minyak, dia bawa buli-buli, dan dia tutup pintu rumahnya. Why? Karena dia tahu kalau dia buka pintu rumahnya, dia akan dengar mungkin tetangganya sedang mencemooh dia. Ini keluarga gila. Kenapa ngumpulin buli-buli? Dia tahu dengan cara itu dia mempertahankan imannya. Dia tahu pada waktu dia tutup pintu rumahnya, dia sedang berurusan dengan siapa? Dia dengan Tuhannya. Dia sedang angkat imannya di hadapan Tuhan. Dan kita tahu sama-sama, mujizat itu terjadi. Minyak itu tidak pernah berhenti. Kalau hari itu mungkin dia punya 1000 buli-buli, saya yakin 1000 buli-buli akan terisi penuh. Dia punya 2000 akan terisi penuh. Kenapa? Karena dia pertaruhkan imannya di hadapan Tuhan. Pada waktu Tuhan kasih sesuatu yang besar, engkau harus kerjakan dengan iman, saudara. 4 hal ini kita bisa belajar dan kita bisa terapkan dalam hidup kita. Saudara, pada waktu saya menyiapkan ini,
Tiba-tiba Tuhan itu ngomong gini, kan kamu menyiapkan tentang cerita Tuhan Yesus lahir. Kenapa kamu tidak baca kisah tentang bagaimana Yohanes lahir? Begitu. Itu berdekatan dan mereka ini masih saudaraan. Tahu ya? Tahu ya? Maria masih saudaraan sama Elizabeth. Dan saudara gak perlu baca lah, tapi saya akan ceritakan kurang lebihnya seperti ini. Peristiwanya sama. Suaminya Elizabeth itu namanya siapa? Hah? Zakaria ya. Saya tes nih, lulus sekolah minggu semua berarti ya. Nah. Suaminya namanya Zakaria. Zakaria juga ditemui sama malaikat Tuhan. Benar? Istrimu akan mengandung seorang anak yang nanti pada waktu lahir engkau harus kasih nama siapa? Yohanes. Dan saudara kalau baca di situ peristiwanya hampir sama. Mungkin kalau nanti malam saudara tidur pun tiba-tiba ada malaikat Tuhan muncul di hadapanmu dan ngomong sesuatu destiny yang besar dalam hidupmu. Mungkin peristiwa yang sama yang akan terjadi. Masa sih Tuhan gitu kan? Masa akan terjadi? Ya toh? Hampir terjadi pada setiap manusia. Zakaria juga gak percaya. Dia bilang istriku sudah tua, mana mungkin dia hamil. Kalau ini dia sudah menikah begitu loh. Dan saudara tahu pada waktu saya baca itu ada sesuatu yang lucu. Saudara tahu kisahnya pada waktu Zakaria tidak percaya. Malaikat Tuhan ngomong, karena kamu gak percaya, mulai hari ini kamu tidak bisa bicara. Saudara, saya mau kasih tahu. Pada waktu engkau gak pernah percaya sama sesuatu yang besar yang Tuhan taruh dalam hidupmu, seringkali hidupmu gak bisa bicara buat orang lain. Hidupmu tidak pernah bisa memberi kesaksian buat orang lain. Hidupmu tidak pernah bisa menceritakan kebesaran Tuhan buat orang-orang di sekelilingmu. Pelayananmu tidak pernah bisa memberi dampak yang besar. Tidak pernah bisa memberi pengaruh. Why? Karena engkau tidak percaya. Saudara mau sadar tidak sadar, saudara akui tidak akui. Itu yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Itu yang seringkali terjadi dalam pelayanan kita. Waktu saya baca ini, Roh Kudus tuh jelaskan itu loh nak. Kalau anak-anak Tuhan gak percaya dengan sesuatu yang besar. Mungkin engkau pernah dinubuatkan engkau akan menjadi penjaga kotamu. Mungkin engkau pernah dinubuatkan engkau akan jadi hamba Tuhan dengan 1000 jemaat. Tapi hari ini engkau sedang ada di dalam pelosok. Dan engkau, mana mungkin Tuhan. Itu kenapa pelayanan kita tidak pernah bisa bicara buat orang lain. Dan itu peristiwa berlangsung begitu lama. Sampai akhirnya dia dapati istrinya hamil. Tapi yang aneh kenapa pada waktu istrinya hamil, dia sudah lihat bukti loh harusnya. Benar kan ya? Tapi itu tidak membuat Zakaria bisa ngomong juga. Sampai akhirnya anak itu harus lahir. Dan ditanya ini mau dinamai siapa? Gitu. Mungkin kalau di dalam bahasa filmnya begitu ya, mungkin terjadi pergunjingan. Mau dinamain siapa? Dinamain siapa? Ya jangan kamu yang namain bapaknya lah.
Itu anaknya Zakaria. Zakaria yang harus kasih nama. Pada waktu dia mulai tulis namanya di lempengan batu, Yohanes, hari itu dia bisa mulai bicara. Harus ada yang di break dalam hidup Zakaria. Harus ada yang ditembusi dalam hidup Zakaria. Buat saya saudara, sore hari ini, seberapapun saudara yang ada di tempat ini, saya tahu ada beberapa yang sudah pulang. Tapi artinya saudara, Tuhan sedang memberikan sesuatu yang luar biasa sore hari ini. Saudara tahu nggak? Saya minta kertasnya coba satu. Pada waktu saya siapkan hari ini, Tuhan itu ingatkan, kemarin di Desember saya tuh buat ini, buat setiap orang tua, murid dan guru-guru semuanya, untuk mereka tulis sesuatu. Tulis, jadi nanti di dalam ini kartu kecil, ya, ada dua sisi. Yang sisi satu ini adalah isinya adalah ucapan syukur kita. Jadi kemarin saya ajak setiap orang tua, guru-guru mengucap syukur tentang apapun sepanjang tahun 2023. Dan yang sebelah kanannya saya minta mereka untuk menuliskan harapan. Nah, saya berencana hari ini memberikan kertas ini buat saudara masing-masing. Tapi yang ajaib adalah apa? Pada waktu Tuhan jelaskan, baca tentang kisah Zakaria tadi. Ada sesuatu breakthrough dalam hidup Zakaria pada waktu Zakaria mulai tuliskan ulang semua yang besar yang Tuhan sudah pernah bicara dalam hidupnya. Sore hari ini saya mau ajak setiap saudara, mungkin engkau sudah 10 tahun, 15 tahun atau berapapun lamanya engkau tidak pernah mengerjakan apa yang Tuhan kasih yang besar dalam hidupmu. Itu kenapa kita gak pernah bisa jadi dampak yang besar. Tapi mau gak sore hari ini kembali lagi engkau tulis semua rancangan Tuhan yang besar. Walaupun ini bukan lempengan batu, ini cuma kertas biasa. Tapi nanti pada waktu engkau angkat ini di hadapan Tuhan, Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau akan pakai setiap hidup kami sesuai dengan destiny yang Kau tetapkan, sesuai dengan setiap mimpi yang besar. Ingat saudara, saudara gak akan pernah bisa dapat samudra kalau imanmu segini, caramu percaya sama Tuhan segini, caramu melayani cuman segini. Gak bisa. Buat saya ini bukan sebuah kebetulan. Zakaria mengalami semuanya pada waktu dia mulai tuliskan nama anaknya. Dan sore hari ini saudara juga mengerjakan hal yang sama. Saudara tulis ulang. Nanti saya akan kasih waktu saudara, kita akan nyembah Tuhan sama-sama. Saudara berurusan masing-masing dengan Tuhan. Tanya Tuhan, apa yang engkau pernah bicara dalam hidup? Visi besar apa yang pernah engkau bicara dalam hidupku dan aku gak percaya dengan hal itu. Biar aku tuliskan ulang Tuhan. Saya ini saudara kalau mungkin yang sudah bahtera berapa ya, 10-15 tahun mungkin saudara tahu ada yang namanya panggilan, benar ya? Ada panggilan imam, tentara, mempelai dan lain sebagainya. Saya ingat hari itu kita disuruh pilih
masuk pintu panggilan mana? Ya. Saya berdoa saudara. Ada waktu saya berdoa, tiba-tiba muncul ada 2 pintu yang harus saya masukin. Tapi karena memang saya ini gak terlalu peka lah saudara ya. Saya sempetin WA sama Ibu Iin. Bu, tolong saya bu. Saya doa, saya dapatnya seperti ini. Ada 2 pintu yang saya harus masuki. Dan Ibu Iin ngomong, betul, masuki dua-duanya, dia bilang. Salah satunya itu adalah panggilan raja, saudara. Dan saudara tahu, sejak saya masuk panggilan raja itu, saya ini berpikir, ini raja dari mana ya? Loh, kerajaan gak punya, rakyat gak punya, begitu kan? Kalau papanya Sasa disebut raja, ya oke lah, jemaatnya banyak kok. Ya, diberkati Tuhan. Saya pernah gak punya iman dengan itu saudara. Saya pernah gak percaya dengan hal itu. Bahkan sudah berjalan 5 tahun pun saya pernah datang ke Ibu Iin dan ngomong, Bu, bener gak sih saya panggilan raja? Saya tahu untuk saya menggenapi destiny saya itu, saya harus membreak banyak hal dalam hidup saya. Saya harus membreak setiap apa yang membatasi cara berpikir saya, iman saya, ketidakpercayaan saya. Sampai hari ini saya terus kerjakan itu saudara. Dan sebuah langkah iman, saudara mungkin boleh tertawa lah setelah ini ya. Tapi buat saya itu rema. Itu seperti pada waktu janda itu tutup pintu rumahnya dan dia berurusan dengan Tuhan. Mulai hari itu, saudara kalau tahu nama saya itu nama lengkap saya Rudi Sugiharto. Ya. Untuk menggenapkan panggilan saya sebagai raja. Saya nggak pernah pakai nama Rudinya disebutin, ya. Makanya saya namanya Sugiharto. Saudara boleh tertawa, saudara boleh mencemooh, tapi saya tahu itu saya sedang tutup pintu rumah saya. Saya sedang bawa iman saya ke Tuhan. Saya sedang kerjakan itu sama Tuhan. Supaya apa? Destiny saya digenapi. Saya bukan lahir dari keluarga kaya. Buat saya dulu, yang namanya punya rumah itu adalah sebuah impian kosong yang gak tahu kapan tercapainya. Tapi saya tahu tahun 2009 saya bisa punya rumah satu kompleks sama Ibu Iin sama Pak Luki dengan sebuah peristiwa yang ajaib. Ya, setiap kali saya kesaksian tentang hal ini, semua orang selalu nanya, Pak, nanti kalau ada rumah berhantu yang dijual lagi, kasih tahu saya ya Pak. Rumah saya itu rumah berhantu saudara. Gak ada yang mau beli, gak ada yang mau pakai dan dijual murah. Tapi sekali lagi, saudara gak bisa ikutin caranya itu. Cari remanya yang dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang beli di perumahan elit, belilah, pasti Tuhan kasih kemampuan, benar? Benar? Ada hal-hal yang kita harus break. Bahkan pada waktu saya mulai nama saya yang di belakang yang saya sebutkan pertama kali. Banyak orang yang ketawain saya. Tapi buat saya no, this is my faith. Ini langkah iman saya untuk apa? Destiny saya tercapai.